Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva dengan NIM 210001844 dari kelas H Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari tugas 8 sampai tugas 12 untuk uji kompetensi 2 pemrograman web. Pada tugas 8 di sini saya membuat program dari tugas 07. Saya buat JavaScript, saya modifikasi lagi dengan menambahkan JavaScript validasi. Pada file HTML atau JavaScript terdapat tag link untuk memanggil file CSS. Ini adalah file CSS saya. Di dalam body HTML terdapat tag div sosmed untuk mengoutput gambar atau sosial media saya, yaitu Instagram dan Facebook. Kemudian pada tag div foto, yaitu untuk menampilkan profil biodata saya dengan background gambar pemandangan. Ini adalah filenya. Lalu saya tambahkan data diri saya, itu nama saya Liva. Saya menyukai animasi, desain, dan ilustrator. Lalu kemudian pada tag about, selanjutnya ada tag info, lalu ada tag id foto 2, lalu ada tag from. Di dalamnya yaitu ada NIM, nama mahasiswa, yaitu menggunakan tipe teks, lalu jenis kelamin menggunakan selection. Kemudian pada tadi agama selection, jurusan selection, hobi checkbox, alamat text area. Untuk membuat tombol kirim itu menggunakan tipe button, lalu on click, tekan, lalu nama value-nya kirim, lalu tipe reset, value reset. Kemudian untuk membuat script tipe teks atau JavaScript, di dalamnya terdapat fungsi dengan nama tekan tadi. Ini ya, on click, jika ditekan maka akan ke sini. Terdapat var nim str, lalu nama STR, jenis STR, agama STR, jurusan STR. Mengambil nilai dari NIM, nama, jenis, agama, jurusan, lalu hobi, alamat. Kemudian terdapat kondisi. Di sini saya membuat validasinya. Jika form nama value kosong, jika nilai namanya kosong, maka akan mengeluarkan alert untuk validasi. Nama harus diisi. Sama dengan halnya alamat sama NIM. Di sini adalah file dari CSS yang tadi dipanggil, yaitu ada tag foto, yaitu ada width 150%, ada overflow, ada column span memakai 2, ada background. Di sini menggunakan foto gambar gunung.jpg. Dari foto 2 ada sosmed, about, info.paragraph.p dan .key. Di sini adalah hasil dari tugas 8 saya. Di sini adalah peringatan jika NIM tidak diisi, maka akan keluar alert NIM harus diisi. Sama dengan halnya nama dan alamat. Nah, jika diisi semua, maka biodata akan tersimpan langsung otomatis di paling bawah. Di sini saya menggunakan warna biru agar terlihat kontras, ditambah gambar bukit yang kecil-kecil ini agar tidak terlihat kosong dan mempercantik.
Selanjutnya pada tugas 9, di sini saya mengetik ulang listing dengan perintah yang diberikan, yaitu ketikkan ulang listing. Lalu pada program di atas yaitu mendeklarasikan gaji yaitu 1 juta, lalu pajaknya 10% 0,1, maka mendeklarasikan hasil dari THP sama dengan gaji dikurang gaji dikali pajak. Lalu mengoutputkan gaji sebelum pajak, yaitu ini deklarasi gaji yaitu 1 juta. Jadi gaji sebelum pajak itu 1 juta. Lalu gaji yang dibawa pulang itu THP. Ini tadi THP. Maka yang dibawa pulang itu gaji 1 juta dikurang 1 juta, gaji 1 juta dikali pajak yang 0,1. Jadi hasilnya 900.000. Ini adalah hasilnya. Lalu pada listing program kedua yaitu ada deklarasi A yaitu sama dengan 5, deklarasi B yaitu sama dengan 4. Lalu di sini ada output. Jika A sama dengan B, maka jika benar, maka output akan keluar angka 1. Jika salah, maka kosong. Lalu pada baris kelima, di sini ada A tidak sama dengan B, maka jika outputnya benar, maka keluar 1. Jika salah, maka kosong. Sama dengan halnya baris 6, 7, 8, 9. Sama, jika hasilnya benar, maka akan keluar 1. Jika hasilnya salah, maka akan keluar 0. Di sini sebenarnya ada kesalahan. Di sini harusnya saya tulis tidak sama dengan, karena di sini programnya tidak sama dengan. Nah, di sini hasil dari output program kedua. Di sini saya akan menjelaskan jika 5 sama dengan 4. 5 sama dengan 4 itu salah kan? Maka hasilnya kosong. Ups. Lalu pada yang kedua, ini jika 5 tidak sama dengan 4, 5 tidak sama dengan 4, maka hasilnya benar. Lalu 5 lebih besar dari 4, maka benar hasilnya. 5 lebih besar dari 4. Lalu 5 lebih kecil dari 4, itu salah. Lalu 5 tidak sama dengan 4, yang tadi ini kan benar ya. Ini salah pengetikan ya. 5 tidak sama dengan 4, ini benar. 5 lebih besar dari 4, itu benar. Maka kan keduanya ini adalah simbol dari jika keduanya sama-sama benar, maka hasilnya benar. Lalu yang kedua di sini, yang baris kedua, ini 5 tidak sama dengan 4. Ini salah ya, 5 tidak sama dengan 4 harusnya. Ini kan benar. Lalu ini mencari salah satu ya, ini simbol dari mencari salah satu. Jika benar, maka hasilnya benar. Ini kan dua-duanya benar, maka hasilnya benar. Lalu pada tugas 10, di sini saya diperintahkan untuk memodifikasi dari program yang ada di e-learning program web. Ini adalah program aslinya, ada deklarasi 50. Deklarasi nilai sama dengan 50. Jika nilai lebih dari 60, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, saya diperintahkan untuk memodifikasi program tersebut sehingga mampu menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard, lalu mengkonversikan nilai huruf sesuai dengan nilai yang ada di pedoman akademik bagian penilaian. Nah, ini adalah hasil dari modifikasi program saya. Ini sudah mengikuti yang ada di nilai pedoman. Itu jika nilai kurang dari 39,99, maka nilai dalam huruf
E. Selanjutnya, ini adalah penjelasannya ya. Tadi jika menginputkan nilai 0 sampai 39,99, maka outputnya E. Dan lain-lain ini sudah mengikuti nilai pedoman. Ini adalah outputnya. Saya mengoutputkan ini di Microsoft Edge. Saya menginputkan nilai 78,99. Saya submit, maka akan mengeluarkan huruf A min. Karena nilai yang kurang dari 79,99 akan mengeluarkan output A min. Lalu pada aplikasi Mozilla Firefox. Saya menginput nilai 75, maka akan mengeluarkan huruf B+, karena menginput nilai kurang dari 76,24 akan mengeluarkan output B+. Lalu ini adalah tugas yang kedua. Ini adalah program yang aslinya ya. Buatlah suatu segitiga bintang yang seperti ini, seperti digambar, berdasarkan alur program JavaScript di atas. Lalu saya diperintahkan untuk membuat script dalam PHP dengan keluaran yang sama. Ini adalah hasil dari modifikasi saya pada program di sini. Saya memodifikasi dari JavaScript ke PHP dengan mendeklarasikan ini adalah jumlah sama dengan 5, lalu pengulangan membuat spasi dari A sama dengan 1 sampai A sama dengan lebih dari sama dengan jumlah. Ini untuk membuat spasinya. Kemudian membuat perulangan bintang, yaitu C sama dengan 1. C kurang dari 2 dikali A. Lalu output bintang. Ini adalah hasilnya dari program pertama. Yaitu output mengeluarkan bintang sebanyak 5 baris. Sini kan jumlahnya 5 ya. Maka akan mengeluarkan output sebanyak 5 baris. Dan output pertama berisi 1 bintang. Yang kedua 3, yang baris ketiga itu 5, yang baris ya dan seterusnya. Selanjutnya pada tugas 11, yaitu saya diperintahkan untuk membuat program sesuai listing-listing yang tertera dalam set materi perkuliahan terkait penanganan form di PHP. Pada slide pertama yang di materi perkuliahan itu terdapat cara pertama, yaitu penanganan form dalam satu file menggunakan method post. Ini adalah programnya. Pada value attribute action pada tag form di sini tidak diisi. Ini berarti bahwa proses pengolahan form berada di halaman yang sama. Selanjutnya, baris keempat di sini menggunakan method post. Cara ini lebih disarankan dalam penanganan sebuah form inputan. Mulai baris 11 sampai 13 terdapat script atau program PHP yang akan menangani atau mengolah nilai yang diinputkan melalui form, tergantung kebutuhan. Pada baris ke-11 terdapat pemeriksaan kondisi. Apakah tombol dengan input? Perhatikan index array di sini, post, dan bandingkan dengan name tombol submit pada form benar-benar ditekan atau tidak oleh user. Selanjutnya, pada baris ke-12, nilai inputan dari form akan diambil dengan cara mengakses array post. Pada baris 12 ini, isi komponen inputan dengan nama akan diambil dan dimasukkan ke variabel nama index array post. Pada baris 12 harus sama dengan value attribute name pada baris ke-5.
Sini ya, nama. Ini adalah hasilnya. Saya menginputkan nama saya itu Liva, lalu saya pencet input, maka akan mengoutputkan nama saya Liva. Lalu yang cara kedua di sini penanganan form pada beda file, masih menggunakan metode post. Ini adalah programnya. Proses pengenalan form dilakukan di halaman yang terpisah dengan form inputannya. Jika proses penanganan form berbeda, dilakukan di halaman yang berbeda, maka value attribute action pada tag form harus diisi dengan halaman tempat proses pengolahan form. Di sini tadi di action saya menambahkan filenya yaitu cara 02b.php. Ini file cara 02b.php-nya. Lalu ini ada outputnya, saya menginputkan nama saya Liva. Saya pencet tampilkan isi text box, maka akan dialihkan ke file cara 02b.php. Hasilnya ada di file cara 02b.php. Lalu cara 03, di sini program cara 02A dan program cara 02B pada prinsipnya sama dengan program cara 02A. Hasilnya pun sama, akan tetapi proses penanganan form PHP terpisah dengan tampilan form inputannya. Pada program cara 02A dan cara 02B, penanganan menggunakan metode post, sedangkan pada program cara 03A dan 03B, penanganan form dilakukan dengan metode get. Perhatikan metode ini menentukan bagaimana sebuah form diproses dan bagaimana variabel inputan diambil. Bandingkan baris kedua dan ketiga pada program cara 02B dan program 03B. Ini adalah programnya. Sini menggunakan metode get. Kalau yang cara 02 di sini menggunakan post. Lalu cara 04, di sini ada programnya. Baris ketiga sampai ke-6 merupakan proses pengambilan nilai dari masing-masing form inputan teks yang terdapat pada program 04A. Selanjutnya, variabel ini ditampilkan di layar pada baris 8 sampai 11 pada program 04B. Ini adalah hasilnya. Saya menginputkan 4 nama yaitu Liva, Diva, Agis, Adit, maka akan mengeluarkan output di beda file, yaitu di file 04B. Selanjutnya pada cara 05, sini yaitu menampilkan form login sederhana yang terdiri dari inputan username dan password. Selanjutnya nilai yang diinput akan diproses di cara 05B. Jika username dan password diinput dengan benar, maka akan ditampilkan pesan berhasil. Di sini ya, login berhasil. Dan jika salah, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Di sini programnya yaitu pada baris keempat, ini menggunakan metode post, yaitu name-nya input. Lalu pada baris kelima, ini 5 sampai 7, itu adalah output kalimatnya, yaitu username dan password. Lalu pada baris 8, ini submit, tipe submit, value-nya login. Jika user menekan login, maka akan memproses di halaman cara 05B. Di sini ya, jika if post login, maka akan menginput username dan password terlebih dahulu. Jika usernya admin, passwordnya rahasia benar, maka login berhasil. Jika user sama passnya salah, bukan admin dan rahasia, maka loginnya gagal. Lalu pada cara radio dan cara radio 2, ini menampilkan form
pilihan inputan jurusan dengan radio button. Di sini menggunakan button radio. Pada form inputan jenis radio button, name dari masing-masing radio button harus sama, akan tetapi value-nya harus dibedakan. Perhatikan program cara radio pada baris 6-10. Di sini, untuk mengambil nilai value dari form jenis radio, bisa langsung dengan mengakses name dari form tersebut. Perhatikan pada program cara radio 2 baris ketiga. Di sini, ini adalah hasilnya. Jika saya menekan salah satu dari teknik ini, program studi, contoh saya memilih teknik informatika, lalu pilih, maka akan diproses ke cara radio 2, ke program cara radio 2. Di sini akan dicetak, saya memilih program TIFF. Lalu pada cara combo box, di sini saya menampilkan form pilihan inputan combo box film kartun favorit. Untuk membuat inputan jenis combo box, bisa menggunakan text select dan option. Pada form inputan jenis checkbox, name diletakkan pada text select. User dapat memilih satu pilihan dari sejumlah pilihan yang ditampilkan dalam bentuk drop down list. Ini adalah programnya. Saya menggunakan kartun SpongeBob, Upin Ipin, Conan, Doraemon, Dragon Ball, Naruto. Nah, lalu jika submit, user memilih value pilih, di sini pilih tombol pilih, maka akan diproses di program combo box 2, cara combo box 2. Ini contoh saya memilih SpongeBob, lalu menekan pilih, lalu akan diproses di program combo box 2. Sini akan tercetak. Lalu cara checkbox itu menampilkan form pilihan inputan checkbox band favorit. Sini pada form inputan jenis checkbox, name dari masing-masing checkbox harus dibedakan. User dapat memilih lebih dari satu pilihan. Untuk mengambil nilai value, perhatikan pada baris 6 sampai 12. Untuk mengambil nilai value dari form jenis checkbox, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu apakah checkbox dipilih atau tidak dengan menggunakan fungsi iSet. Perhatikan pada cara checkbox 2 baris keempat. Jika checkbox dicek atau dipilih, maka ambil value dari checkbox tersebut. Ini saya memilih checkbox padi, band padi, Sheila on 7, Dewa 19. Saya memilih 3 ini, maka akan teroutput ketiga band tersebut. Lalu di sini ada cara list box, sama seperti cara combo box, tetapi bedanya menambah size. Sini saya menggunakan name kartun, di sini menambahkan size, maka tampilan akan terlihat seperti ini. Lalu saya memilih Upin Ipin. Saya menekan pilih, lalu akan mengoutputkan Upin Ipin di file listbox 2.php sini. Lalu pada cara text area, itu menampilkan form kritik saran menggunakan text area untuk membuat inputan jenis combo box. Bisa menggunakan text area. Text area berbeda dengan inputan tipe teks yang hanya bisa diinput satu baris. Pada text area bisa diinput lebih dari satu baris. Untuk mengambil nilai dari form jenis text area, langsung mengaksesnya sesuai dengan name-nya. Ini adalah programnya dan ini adalah hasilnya. Saya menginput kalimat Bekasi, lalu menekan input saran, lalu akan menghasilkan output Bekasi di file yang berbeda. Lalu ini pada cara text area, sini pertama cek data file. Validasi ini diterapkan sebelum melakukan jenis validasi isian form lainnya. Validasi format nama, format email, validasi format website. Terkecuali bila kita membolehkan form input
untuk dikosongkan. Jika terjadi submit form, langkah selanjutnya ambil data field dari form tersebut. Jika isi dari field kosong, tampilkan pesan error. Jika ada isinya, lakukan validasi. Kedua, cara validasi input nama. Mungkin nama hanya terdiri dari alfabet A sampai Z yang kecil, huruf kecil, atau A sampai Z, huruf kapital, satu atau lebih spasi. Di luar itu, misal ada penyisipan angka atau simbol, maka dipastikan format pengisian salah. Dan ada programnya. Nah, lalu ini hasilnya. Yang ketiga, cara validasi email. Masih penjelasan yang ini. Cara validasi email dilakukan dengan memanfaatkan fungsi filter. Lalu cara yang ketiga itu cara validasi email. Proses validasi email dilakukan dengan memanfaatkan fungsi filter var dan menggunakan variabel terdefinisi, yaitu filter validate email yang berfungsi mengecek apakah format pengisian email sudah benar atau belum. Yang keempat, cara validasi website. Dalam format penulisan URL yang benar itu protokol /namehost/path/namefile. Di luar itu, maka dipastikan format pengisian salah. Ini adalah hasil dari program text area, program yang dibuat. Selanjutnya, validasi form yang berbeda file. Di sini akan memerintahkan untuk menjalankan fungsi validasi saat form disubmit. On submit sama dengan variabel validasi yang mana fungsi validasi sudah kita buat untuk mengecek inputan. Kita menangkap nilai value dari form input dan memasukkannya ke dalam variabel. Dan mungkin mengecek masing-masing variabel. Jika nama, email, dan alamat diisi atau tidak kosong, maka akan dikembalikan nilai true pada form agar dapat diteruskan. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan alert yang menampilkan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Ini adalah programnya, ini adalah hasilnya. Ini saya belum mengisi, saya langsung tekan daftar maka akan mengisi alert. Lalu di sini saya memodifikasi program dari cara 01 dan 02 dengan cara menggabungkan file cara 01 dan 02 lalu menambahkan input teks yaitu name dan kelas dan outputnya dikeluarkan di file berbeda. Di sini saya mengoutputkan nama name dan kelas dan menekan input, maka hasilnya di file cara 02. Selanjutnya saya memodifikasi cara 05. Saya memodifikasi atau menggantikan username dan password menjadi username-nya Liva, passwordnya 2100001844 NIM saya. Jika username dan passwordnya benar, maka login berhasil, selamat datang. Lalu jika salah, login gagal, silakan ulang lagi. Selanjutnya saya memodifikasi form dan modifikasi form B. Saya memodifikasi dengan cara menggabungkan antara form checkbox, list box, combo box, input type box dengan memodifikasi bagian list box dan input type box dengan mengubah warna font. Terdapat perubahan nama band dan nama-nama film. Ini adalah programnya dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya masuk ke tugas 12. Sama seperti tugas 11, yaitu pada listing pertama yaitu ada array 1.php. Sini program di atas ini berfungsi untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah array di PHP bisa menggunakan keyword array. Pada program array pertama terdapat pendeklarasian dan pendefinisian array. Pada baris kedua, jumlah elemen array tidak perlu disebutkan saat deklarasi. Sedangkan untuk menampilkan isi array,
pada elemen tertentu cukup dengan menyebutkan nama array beserta indeks array-nya. Lihat pada baris 3 dan 4. Pendeklarasikan dan pengisian array juga bisa dilakukan seperti pada baris ke-6 sampai baris ke-10 dengan pendefinisian array seperti pada dua cara di atas. Indeks key array secara otomatis akan diisi dengan bilangan bulat integer yang dimulai dari 0. Ini adalah hasil dari program di samping. Selanjutnya ada program array 2. Di sini program di atas berfungsi untuk mendeklarasikan untuk mendefinisikan sebuah array asosiatif, ya array yang menggunakan indeks selain integer. Dapat dengan cara menyebutkan indeksnya terlebih dahulu, diikuti operator, dan diikuti value untuk nilai elemennya. Lihat program baris kedua sini. Sedangkan untuk menampilkan value atau nilai dari suatu array bisa dengan menyebutkan nama array yang diikuti indeks array-nya. Lihat pada baris 3 dan 4 sini. Pendefinisian array asosiatif juga bisa dilakukan seperti pada baris ke-6 sampai ke 9, 11. Ini adalah hasil dari program di samping. Selanjutnya ada array3.php. Untuk menampilkan keseluruhan isi array bisa dilakukan dengan perulangan for, while, do while, atau for each. Baris ke-4 sampai 6. Program di atas merupakan contoh menampilkan array dengan perulangan for. Fungsi count pada baris ke-4 berfungsi untuk mencari jumlah elemen dari array variabel s warna. Untuk menampilkan array juga bisa menggunakan struktur for each. Struktur for each akan mengambil elemen array mulai dari posisi pointer sampai akhir pointer. Pada contoh program di atas, baris ke-9 bisa dinyatakan dengan pernyataan bahwa untuk setiap elemen array variabel warna, masukkan ke variabel warna. Lalu pada array 4, untuk menampilkan array asosiatif bisa menggunakan perulangan for each dan while dengan fungsi list dan edge. Baris ke-5 dari program array 4 bisa dinyatakan dengan pernyataan untuk setiap elemen array nilai. Masukkan key atau indeksnya ke variabel nama dan masukkan value-nya ke variabel nilai. Pada baris ke-8 di sini terdapat fungsi reset yang berfungsi untuk mengembalikan pointer array ke elemen pertama. Pada baris ke-10, array asosiatif ditampilkan dengan struktur while yang menggunakan fungsi list dan edge. Ini adalah hasil dari program array 4. Lalu ada array 5. Pada program array 5 di atas terdapat fungsi printr. Baris ke-5 di sini printr yang berfungsi untuk menampilkan struktur dari array. Di sini menampilkan struktur array warna pada baris ke-5 dan baris ke-7 menampilkan struktur dari array nilai. Selanjutnya pada array 6 terdapat sort untuk pengurutan array berdasarkan value secara descending dengan mengubah indeks atau key. Sedangkan sort untuk pengurutan array berdasarkan value secara ascending dengan mengubah indeks atau key. Ini adalah programnya sebelahnya, yaitu adalah hasilnya dari program array 6. Lalu pada program array 7, program di atas menggunakan rsort untuk pengurutan array berdasarkan value secara descending, lalu menggunakan assort untuk pengurutan array berdasarkan value secara ascending. Lalu untuk program array 8 di sini menggunakan key rsort pengurutan array berdasarkan indeks secara descending, lalu key sort untuk pengurutan array secara ascending.
Ini adalah hasil dari program di array 8. Lalu pada program atur posisi pointer, sini menggunakan current untuk mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Ini adalah hasil dari program atur posisi pointer. Selanjutnya adalah program mencari elemen. Di sini menggunakan inArray untuk memeriksa suatu elemen ada dalam array atau tidak. Ini adalah hasil dari program. Sedikit saya jelaskan. Di sini mencari buah kedondong, apakah ada di dalam elemen buah, apakah ada di dalam array buah. Karena kedondong ada di dalam buah, maka hasilnya ada buah kedondong di dalam array tersebut. Selanjutnya fungsi 01. Program selanjutnya adalah fungsi 01. Program ini mendefinisikan atau memanggil fungsi tanpa parameter dan tanpa return value. Program di sini menggunakan perulangan i0 sampai i kurang dari 100. Lalu jika i dibagi 2, jika i modulus 2 sama dengan 1, maka tercetak variabel i. Lalu ini pemanggilan fungsi. Maka ini adalah hasilnya. Kemudian pada program fungsi 02, di sini program memanggil fungsi dengan parameter dan tanpa return value. Ini adalah hasil dari program fungsi kedua. Sama dengan fungsi pertama, perbedaannya hanyalah pemanggilan dengan parameter. Lalu fungsi ketiga di sini memanggil fungsi parameter dan return value. Sama dengan fungsi 01 dan 02, perbedaannya di sini memanggil dengan fungsi parameter dan return value. Ini adalah hasilnya. Lalu fungsi 04 sini menggunakan program passing by value dalam fungsi. Ini adalah programnya. Lalu ini adalah hasil dari program fungsi 04. Lalu di sini ada fungsi 05 sama dengan 04. Di sini perbedaannya hanyalah penambahan simbol n. Ini adalah program passing by reference dalam fungsi. Sini memanggil str Yogyakarta, jadi ada penambahan kata Yogyakarta. Lalu pada fungsi 06, di sini program untuk menampilkan UDF atau definite function yang didukung oleh PHP. Ini adalah programnya. Lalu ini adalah hasil dari program fungsi 06. Lalu pada fungsi 07, ini adalah program untuk memeriksa suatu fungsi tersedia di PHP atau tidak. Jadi ini fungsinya. Jika fungsi exif read data, jika ada, maka akan mengeluarkan output ada di PHP. Jika tidak ada di PHP. Selanjutnya yaitu ada program modifikasi array. Di sini saya memodifikasi atau menggabungkan program dari program pertama, 3 dan 5 dan 10 menjadi satu file program. Di sini terdapat warna di dalam array, yaitu ada red, orange, yellow, green, blue, purple. Lalu saya mengoutputkan menampilkan isi array dari warna menggunakan perulangan i sama dengan 0, i dari i kurang dari count warna, lalu output warna pelangi warna. Selanjutnya saya mengoutputkan isi array menggunakan index
menampilkan indeks 0 yaitu red, lalu indeks ketiga yaitu green. Itu ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0 red, 1 orange, yellow, indeks kedua yellow, indeks ketiga green. Lalu pada in array di sini ingin memeriksa apakah yellow ada di array warna atau tidak. Karena yellow ada di indeks kedua, maka mengeluarkan output ada warna yellow di dalam array tersebut. Selanjutnya, menampilkan isi array menggunakan for each. Lalu ini di samping adalah hasil dari program yang saya buat, yang saya modifikasi. Ini menampilkan isi array, yaitu ada warna red, orange, yellow, green, blue, purple. Lalu ini menampilkan isi array menggunakan indeks. Selanjutnya ini ada isi array menggunakan indeks ke-0 tadi, red, dan indeks ketiga. Ada warna yellow di dalam array tersebut. Lalu ini menampilkan isi array dengan for each. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.